Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak semua. Semoga kakak semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun. Kakak, ini adalah tatap maya terakhir sebelum tatap muka ya kak ya. Jadi setelah ini kita akan berjumpa nanti di Pasung di Singaparna ya. Ini tatap maya yang terakhir. Nah, saya berharap kakak tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tatap maya ini, dan durasinya lumayan lah. Sekarang mah tidak terlalu lama, 2 JP ya kakak. Ini ada tatap maya yang ke-10 kalau nggak salah ya. Tatap maya ke-10 kita sudah berlangsung, runtutan dari awal, dari mulai masa orientasi ya, terus mulai dari modul 1 ya sampai sekarang modul 2.1 sudah kita lalui secara beruntut ya, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya meskipun ada tahapan-tahapan yang mungkin ya dari kendala sinyal dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang biasa ya kakak, itu adalah problema kegiatan pembelajaran dalam tatap maya, itu sudah biasa. Baik kakak-kakak, untuk mengawali kegiatan hari ini supaya lebih lebih hikmat, lebih lancar, mohon untuk diwakili untuk memimpin doa kesediaannya oleh Kak Tak Riyadi ya, biar khusyuk untuk membimbing doa. Dipersilahkan Kak Tak Riyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun Kak Fasilitator. Sejenak kita menundukkan kepala seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan pada malam ini diberi kelancaran, kemudahan dan diberi ilmu yang bermanfaat. Robi jidni ilman warjukni fahman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atur nuhun Kak. Terima kasih Kak Taryadi sudah membimbing doa ya. Mudah-mudahan kebaikan Kak Taryadi dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Baik, amin ya Allah. Kakak izin share ya materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Ini materinya masih seputar modul 2.1 ya, kuatkan pemahaman. Yang P1 yang pertama kemarin itu apa ya? Terkait aspek pembelajaran yang efektif ya. Terus yang P2 penyajian gerak. Ya, ini juga sama ya. Masih terkait penyajian tugas geraknya. Kayak ini yang hadir baru berapa orang ini teh? Baru 7 orang ya. Yang hadir baru 7 orang. Nah, ini kesepakatan kelas seperti biasa Kak ya. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, mematikan memaksimalkan fitur chat, raise hand, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Masih modul 2.1 Kak ya. Ini terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ya. Masih seputar ini. Jadi ini diperdalam lagi terus ya.
Pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Ini sudah disampaikan ke kakak ya kemarin materi yang ini. Peserta akan saling belajar dan berbagi referensi, penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan ya peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Jadi nanti kakak akan dibuatkan kelompok ya, belajar berkelompok ya terkait materi penyajian tugas gerak ya. Ini berdasarkan pengalaman dan temuan ya. Nah, nanti silahkan kakak lebih aktif lagi ya, lebih komunikatif lagi, berdiskusi di breakout room-nya ya, dan materi-materi yang bagus ditampilkan kak ya nanti di lembar kerjanya. Agenda kita sesi ini, yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak, yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak, yang ketiga refleksi ya. Jadi hanya 3 ya agenda kita pada hari ini ya kak ya. Ini yang pertama penyajian tugas gerak ya, berburu referensi, yang kedua berbagi ya, yang ketiga refleksi. Nah, review singkat materi ya, P1. P1 itu yang waktu itu jam malam-malam juga ya, malam ya, terkait pembelajaran yang efektif ya, itu yang P1. Iya ya, aspek pembelajaran yang efektif ya, itu yang P1, yang tujuan pembelajaran, terus apalagi ada diferensiasi, saya lupa lagi itu yang keduanya apa tuh. Terus apa? Saya buka-buka lagi nih, saya lupa lagi. Yang 9 aspek itu apa aja kayak? Tujuan Ada pembelajaran, ya. keterlibatan aktif siswa, Ya, betul. pengajaran Keterlibatan diferensiasi, ya. Terus apalagi Kak Agis? pemogresan dan pentahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, Ya, komunikasi efektif, penilaian dan betul. evaluasi, kemudian keselamatan. Betul. Ya, itu yang 9 aspek pembelajaran yang efektif. Terus kriteria yang 4, kira-kira siapa yang tahu? Yang 4 Kak. Yang berpotensi dengan. Yang pertama, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Terus yang siswa. Oh, maksimalkan aktivitas dan bentuk pembelajaran. Mohon nu katiluna sesuai dengan level pengalaman semua sesuai peserta dengan didik. level pengalaman semua peserta didik. Yang terakhir yang keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, itu ya kayak yang P1. Terima kasih Kak Agis sudah mengingat. Yang P1 tuh 9 aspek pembelajaran yang efektif, ingat-ingat ya Kak ya. Terus dan kriteria yang 4 kriteria juga sama ya, kriteria pembelajaran yang bermakna yang efektif juga sama ya, itu yang 4. Nah, itu terkait materi P1. Dan P2. Kalau P2 itu yang kemarin malam Kak. Yang P2. Yang kakak-kakak berdiskusi di kelompoknya, dikasih tugas di Google Doc. Itu yang pertamanya apa ya kayak apalagi Kak? Yang tugas yang pertama kelompok 1 siapa? Kelompok 1 kemarin siapa? Abi. Naon Kak? Kamari tugasnya TK. Ya, sekedap ditinggal.
mendapatkan perhatian peserta didik. Mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran? Itu teh anak-anak teh eta apakah yang kelompok 1 apa? Penyajian tugas gerak ya, P2 tuh. Iya. Mendapatkan perhatian peserta didik ya. Nah, dibuka lagi link doknya yang semalam. Yang kelompok 2, yang tugas kelompok 2 apa? Menahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Menahapkan konten. Itu yang ya, itu yang kelompok 2. Dan yang kelompok 3 isyarat atau cue pembelajaran. Isyarat atau cue ya, pembelajaran ya, isyarat. Nah, itu ya. Baik. Itu terkait review singkatnya kayak supaya gampang diingat ya. P1 dan P2-nya, P1-nya terkait 9 aspek dan 4 kriteria, P2 terkait penyajian tugas gerak ya, tugas gerak. Oke. Berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, kita masuk ke sesi ini. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room, durasi 40 menit ya. Ya sudah, kembali ke main room. Baik Kak ya, di sini kita bagi kelompok, 3 kelompok ya. Untuk linknya saya saja di grup WA ya. Kak, aktivitasnya lebih lama di breakout room ya. Saya sudah share di grup WA, Kak. Untuk tugasnya, saya tinggal membagi kelompok saja. Ini sudah baru 12 orang ya. Baru 12 orang sama saya, 12 orang juga. Yang lainnya belum ada kabar ya. Saya acak dulu. Oke. Kalau ketemu langsung mah suka pangling nggak Kak ya? Beda dengan ini di tatap maya. Kalau ketemu langsung mah parangling nanti juga ya. Wah, pas saya juga sama Kak. Ada yang di tatap maya kelihatannya kecil, pas ketemu badannya besar. Aduh. Kataryadi di pindah. Kataryadi pakai 2 akun ya? Iya Pak, yang di laptopnya jelek. Iya. Jadi pakai yang di HP. Ya kalau di laptop mah nggak bisa keluar kameranya, nggak bisa, suaranya juga nggak ada. Iya.
Baik, sudah saya, Karyanda, ada Karyanda nih. Karyanda ada? Ada Pak, maaf baru pulang. Siap, Biasa Karyanda. wasit, Lancar pipa Karyanda waktu ya. itu Pak. Amin, doanya Pak. Wasit pipa seaeun deh Pak. Karyanda. Baik, sudah saya bagikan kelompoknya. Silakan kakak masuk ke roomnya masing-masing. Silakan dikerjakan LK-nya sekreatif mungkin kak ya. Boleh di situ atau di Canva, dibentuk di PPT ya. Silakan kak masuk. Acak-acakan lagi ya. Kak Taufik Jamal Anbari baru masuk atau gimana? Kakak di bor berapa barusan? Kakak di bor 3, di bor 2 ya? Taufik.
Inau. Bangga. Bangga ada batur meker inya kerja kelompok. Hah? Batur meker kerja kelompoknya. Abi nembe lebat kumaha ieu? Terang tuh. Abi sami. Nembe lebat. Di tangga gitu. Kemana Iya, terus ngadamel surat ini kan. Bangga terus beres. Aku kantun SK sekarang surat akte pengajar kantun teh. Surat lamaran, surat bekerja, aktif mengajar. Wah, kanggo STN ya? Nuhun. Entos Bangga terus beres. Bahasa aku itu kantun aku mah. Tadi internet sama Tesla. Jangan lama. Bangga, bangga. Anu tambahan. Naonna? Lamaran ya. Lamaran, surat lamaran, surat pernyataan, sareng surat keterangan aktif bekerja, aktif mengajar. Gua pilu. Eta we sareng ijazah antara itu geuningan. Terus soalan keman anu ijazah mah mungkantun aktif mungkantun anu mah ieu kantun anu surat pengajar surat anu terbaru. Naon? Kirang tarik Bangga? Suantena?
terbaru. Nah, nak. Yang terbaru anu sama dengan 2024. Oh iya, riwayat pekerjaan, Pak. Kak, perusahaan sekolah. Anjing air rapatnya. Anjing rapat jam 10. Nah, apa enggak suaranya teu jelas, Pak? Enggak? Jelas? Suara Pak Angga teu jelas. Yang jelas tuh. Sok eta ngangge mikrofon. Mikrofonan. Dina eta headset. Nah, eta tibalik meureunna. Halo, Assalamualaikum. Jelas ya? Ayeuna mah jelas. Jelas anu mah. Mantap. Jelas. Jelas. Kamu panggil jelas? Jelas. Oh dicabut etana. Oke, Wang itu Win. Wang ke speaker. Jelas tuh Pak? Ayeuna mah jelas, Pak. Terima ngangge speaker dengan ada yang jelas, Pak. Ngeten ya? Apa enggak? Ini Riwayat ya, pekerjaan. Beres, Chan? aku udah ngangge. Itu aya nu dina riwayat gini. Informasi. Oh, tuh aja namun. Terus dokumen. Oh, tuh aja. Tuh aja. Karena tama aya aja rumatna dina grupnya. Dina ieu apa? Dina SCASN. Terus ngadamel akun. Maksudnya kumaha? Itu akun SCASN. Terus ngadamel. Tah engke masuk login kadinya. Tadi dinya teh kedah nulian informasi riwayat informasi sesuai dokumen. Tah apa enggak? Di mana tah apa enggak di dinya? Apa topik? Kamu tak acan, apa enggak? Atau mah? Abi mah lamaran karek iya riwayat pekerjaan. Halo, Halo, Pak Assalamualaikum, Pak Taufik. Tak araya itu menuju kerja kelompok. Pak Taufik. Ayo orang kelompok sabaraha? Duka abi teh ieu Pak Taufik nama lebat. Anu nembe lebat mah tak acan dibagi. Ya. Abi teh ieu telat masukna. Pak Adam. Pamunggara mah bolos. Madam gaya pusing, Madam. Iya ya, naon Pak? Abi telat masukna. Iya nembe lebat dik. Kumaha ieu teh taraya? Abi gitu terang. Oh tuh aya Pak Taufik tuh. Pak Taufik kumaha ya? Di pasian tugas tadi grupnya pangan nganduka kelompok sabaraha urang. Ong tingali tugasnya. Sok ku Pamunggara ditinggal. Ke presentasi Pamunggara. Pak Adam lah. Pantiasan bahasa Indonesia. Kamu mah kirang lancar. Tinggal dibaca banget. Biasa improvisasi, improv. Kirang. Ada sekelompok. Pak Angga we nya. Kelompok sabaraha teh aya na lagi. Tapi teu aya di grup ge. Engke we antosan Pak Taufik lah. Sok lebet dan ke fasilitatorna sok lebet. Fasilitatorna tak acan dibagi urang mah. Soalnya telat. Oh, berarti dipisahkan berarti ulah waka masuk. Kumaha tuh mah? Anak tirinya. Ngobrol lawan. Abi ge nambah teh kelompok hiji. Kan abi keur di luar pindahkeun ka dieu. Kumaha ieu Pak Adam aduh. Aya lah tidak naon. Biasa ieu panyanyandakna teh da Pamunggara. Mau ieu gitu dikurangan nilai. Mau lulus Pamunggara. Pak Anton bakal Aman, Pamunggara Pak, aman, jeung tanggung jawaban teh. Aman.
Munggara cenah bare presentasi. Sok abu mah kenton ieu penten. Materina aya teu? Aya di Pak Taufik materi mah tenang. Aya tanpa di grup aya Dina grup aya, Pak? aya nu anu ngirim dokumen Google gini. Aya ngan kelompokna buka kumaha. Keun we. Tah aya gabung tah. Gabung. Aya Bapak.
Diskusinya sudah selesai ya Kak ya? Sama kelompoknya sudah beres. Selanjutnya kakak-kakak silahkan per kelompok 10 menit waktunya durasi waktunya untuk menyampaikan hasil tugas kelompoknya, hasil kerja dengan kelompoknya disampaikan sederhana mungkin, selugas mungkin ya, supaya mudah dipahami. Dipersilakan mulai dari kelompok berapa dulu yang sudah siap? Yang sudah siap. Mau dari kelompok Kataryadi dulu? Boleh Kak, mangga. Kataryadi itu Ya, kelompok berapa? lebih cepat, lebih kelompok 3 ya? kelompok 3 bersama Kak Julius, ya lebih cepat lebih baik lah Kak. Dipersilahkan untuk kelompok Kataryadi untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan Pak Julius disampaikan. Kataryadi dari sini. Oh. Udah ada. Ada Kak Restu ada. Kataryadi. Udah. Oh, jelas ya. Kak Julius ada Kak Restu ada gangguan dari Kak Restu aja tuh. Ngeblank. Siap. Padeku Kak Julius dibacakeun mangga tuh. Gantian. Senior mangga lah. Dipangker anak bawang mah. Ku Kak Restu boleh dibaca. Silakan Kak. Untuk disampaikan hasil diskusinya. Waktunya 10 menit Kak. Silakan. Ada gangguan penginten. Siap Kak. Kelompok yang lain aja dulu tuh Kak sebelum persiapan. Boleh. Kelompok Kak Topik sudah belum? Eta tah Parestu atos di eta di share. Oh. Oh, betul Kak Restu. Aduh, ini share screen-nya aduh. Silakan Kak.
Kak Restu ada masalah? Iya, Kak. Sama Kak Julius satu, sama Kak Julius. Ganti dulu aja yang lain. Boleh. Mau dicoba sama Kak Julius? Laptopnya lelah, gak bisa digulirin. Udah tah, Karestu sok. Ketua, gas. Mangga di luhur lah, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak, berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Nama anggota saya sendiri Taryadi, Kak Julius, Kak Restu, sama Kak Urip. Untuk nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A, menetapkan tanda atau prosedur. Poinnya kejelasan. Pastikan tanda atau prosedur yang Anda berikan mudah dipahami oleh seluruh peserta didik. Gunakan bahasa yang sederhana dan berikan contoh yang konkret. Poin yang kedua, konsistensi. Terapkan tanda atau prosedur yang sama secara konsisten dalam setiap kegiatan. Hal ini akan membantu peserta didik lebih cepat memahami dan mengikuti instruksi. Poin 3, variasi. Sesuaikan tanda atau prosedur dengan jenis aktivitas yang akan dilakukan. Misalnya untuk kegiatan berpasangan, gunakan tanda yang menunjukkan pasangan masing-masing. Poin yang keempat, visualisasi. Gunakan alat bantu visual seperti gambar atau demonstrasi untuk memperjelas tanda atau prosedur. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ke-1, ruang. Pastikan ruang yang digunakan cukup luas dan aman untuk melakukan aktivitas fisik. Peralatan, siapkan peralatan yang dibutuhkan dalam kondisi baik dan jumlah yang cukup. Suhu, atur suhu ruangan agar nyaman sehingga peserta didik tidak merasa terlalu panas atau dingin. Suara, minimalisir gangguan suara dari luar ruangan. Cahaya, pastikan pencahayaan cukup sehingga peserta didik dapat melihat dengan jelas. C, memastikan peserta didik melihat, mendengar, dan melihat. Posisi, berdiri di tempat yang strategis sehingga semua peserta didik dapat melihat dan mendengar Anda dengan jelas. Kontak mata, buat kontak mata dengan peserta didik secara bergantian untuk memastikan mereka memperhatikan. Volume suara, sesuaikan volume suara dengan kondisi ruangan agar semua peserta didik dapat mendengar dengan jelas. Gaya bicara, gunakan variasi, intonasi, dan ekspresi wajah untuk membuat penyampaian Anda lebih menarik. D, penggunaan waktu yang efisien. Perencanaan, rencanakan kegiatan dengan baik sehingga waktu dapat digunakan secara optimal. Transisi, lakukan transisi antar kegiatan dengan cepat dan lancar. Fleksibilitas, siapkan rencana alternatif jika terjadi kendala atau jika waktu yang tersedia tidak sesuai dengan perkiraan. Evaluasi, lakukan evaluasi singkat setelah setiap kegiatan untuk mengetahui apakah waktu yang digunakan sudah efektif. 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan yang diajarkan: 1, mempraktikkan gerak dasar kaki dan gerak ayunan lengan dalam senam aerobik. Urutan pengajaran yang dilakukan: siswa melihat tayangan video yang berkaitan dengan gerak dasar kaki dan ayunan lengan dalam senam irama. 2, siswa dibagi kelompok untuk mendiskusikan hasil dan melihat tayangan video. 3, siswa dianjurkan untuk membuat gerakan dasar kaki sesuai apa yang disimak dalam video, namun ditugaskan untuk menciptakan gerakan tangannya per kelompok. Yang kedua,
mengkombinasikan gerak dasar kaki dan ayunan lengan dengan irama musik. Siswa setelah berembuk berdiskusi per kelompok untuk mencoba memperhatikan tanpa musik. Setelah tanpa musik, gerakannya sudah paham, siswa mencoba diiringi dengan irama musik. 3. Isyarat cue pembelajaran. Keterampilan yang diajarkan, marching, isyarat cue yang bisa digunakan, memberikan deskripsi singkat tentang gerakan yang akan dilakukan, misalnya, angkat kedua paha ke atas, tekuk lutut, atau ayunkan lengan secara bergantian. Yang kedua, single step. Isyarat cue yang bisa digunakan menunjukkan arah gerakan dengan menggunakan kata-kata seperti bergerak ke kanan 1 langkah dan ke kiri 1 langkah. Demikian pemaparan dari kelompok 3. Kami persilahkan untuk menyanggah atau menambahkan dari hasil kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok Taryadi ya. Kelompok 3 ini sangat luar biasa sekali pemaparannya. Sudah sangat jelas, terperinci ya. Ini tahapan-tahapan juga sudah ada ya, dituangkan di lembar kerja. Tapi silahkan untuk kakak kalau misalkan ada yang ingin berbagi lagi terkait keilmuan di bidang ini ya. Ini cara mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Silahkan. Atau yang keduanya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kalau misalkan kakak tahu lah gitu ya, ada kiat-kiat khusus nih. Nah, yang biasa kakak lakukan di sekolahnya. Atau yang ketiga itu pemberian isyarat atau ciu pembelajaran kepada peserta didik. Ini dari kelompok 3 ini sudah sangat luar biasa, sudah lengkap sekali. Namun nggak ada salahnya kakak ya kalau misalkan kita ingin berbagi di sini belum tertuang atau belum tersampaikan oleh kelompok 3. Silakan Kak, kalau misalkan ada yang ingin dibagikan ya, khususnya untuk ini untuk pembelajaran kita bersama ya, bukan untuk kelompok 3 saja. Nah, untuk melengkapi misalkan ya. Ini tadi saya lihat ini di mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran di kelompok, khususnya untuk kelompok 3, ruang, peralatan, terus ada suhu ya kayak ada suhu, atur suhu ruangan agar nyaman sehingga peserta didik tidak merasa terlalu panas atau dingin. Ini maksudnya mungkin kegiatannya itu di GOR Pak. Di kelas di dulu, GOR Pak, biasanya bisa di indoor atau di kelas. Jadi, di kelas kan biasanya suka ada prakteknya senam gitu ya. kipas angin ya atau iya. Nah gitu Kak ya. Silakan dari kelompok yang lain. Dari kelompoknya Kak Agis atau Kak Topik ya. Ditunggu ilmunya, kiat-kiat khususnya untuk berbagi Kak Agis, Kak Topik ya. Kalau Kak Agis dan Kak Topik lah punya banyak pengalaman nih ya terkait kiat-kiat khusus atau mendapatkan perhatian, cara mendapatkan perhatian dari peserta didik nih. Saya mau punya caranya seperti ini nih misalkan ya. Atau yang kedua itu penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Kak Agis biasanya di SMA mah seperti ini, atau Kak Topik mah di tingkatan sekolah dasar. Saya mah biasanya seperti ini ya, pemberian isyarat, ciu atau pembelajaran. Itu silakan Kak. Kalau ada gitu, ada trik-trik khusus ya. Saya juga butuh gitu tuh buat referensi Kak. Kalau ada yang bagus, ada yang menarik, nah nanti ya bisa diadopsi lah buat kita ya. Itu buat kita pelajari. Gimana Kak Taufik? Kak Agis? Penampilan dari kelompok 3?
pemaparannya sudah cukup atau jelas, Kak. siap, Untuk tambahannya siap, mungkin siap. nanti dilengkapi di kelompok kami saat presentasi. Siap. Nah, silakan kelompok berikutnya, kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami untuk pemaparannya kita dibagi ya Bu. Untuk yang pertama penjelasan mengenai perhatian peserta didik akan disampaikan oleh Ibu Irma. Kak Irma, silahkan untuk memaparkan. Iya, terima kasih atas waktunya, Kak Taufik. Untuk yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik ada menetapkan tanda atau prosedur. Poinnya ada jelas dan singkat, yaitu membuat aturan yang mudah dipahami dan diingat. Contohnya, sebelum memulai aktivitas, pastikan semua memakai sepatu olahraga. Yang selanjutnya ada libatkan siswa, yaitu ajak siswa berpartisipasi dalam membuat aturan untuk meningkatkan rasa memiliki. Poin yang selanjutnya, poin B, yaitu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ada poin memilih lokasi yang nyaman, yaitu dengan menentukan lokasi belajar yang nyaman, aman, tenang, dan bebas dari gangguan. Selanjutnya ada suasana belajar dan mengajar. Suasana belajar dan mengajar lebih menyenangkan, mulai dari cara mengajar guru, mood siswa, lingkungan dalam kelas, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, untuk yang ini ada membuat materi yang menarik, yaitu menggunakan gambar, video, atau presentasi yang menarik untuk menjelaskan materi. Selanjutnya ada aktivitas interaktif, yaitu melibatkan peserta didik dalam diskusi, tanya jawab, atau permainan yang berkaitan dengan materi. Selanjutnya ada penggunaan waktu yang efisien, yaitu membuat jadwal belajar yang realistis, mulai dari materi yang paling penting dan perlu dipelajari terlebih dahulu. Alokasi waktu yang cukup untuk setiap mata pelajaran atau topik. Sisakan waktu untuk tugas-tugas tak terduga atau kegiatan yang tidak terjadwal. Selanjutnya ada lingkungan belajar yang kondusif dan ada istirahat yang cukup, yaitu dengan mengambil jeda singkat setiap 30 sampai 45 menit untuk menghindari kelelahan. Dilanjut Pak Taufik atau Pak Taufik ya? Baik, terima kasih Bu Irma. Kak Irma nanti Ya, untuk yang kedua. Ya. Untuk yang selanjutnya sama Kak Rian ya. Pak Lajeng Pamunggara lagi makan dulu bentar ya. Pamunggara siap. Ya. Siap Pak. Nomor 2 Pak ya? Ya. Ya, terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Nomor 1, analisis gerakan, identifikasi keterampilan gerak dasar yang perlu dikuasai siswa sesuai dengan tingkat perkembangan dan materi yang akan diajarkan. Urutan pengajaran yang dilakukan, pendahuluan. Nomor pertama, pemanasan.
Lakukan pemanasan ringan untuk mempersiapkan tubuh. Yang kedua, penjelasan. Jelaskan tujuan pembelajaran, manfaat, keterampilan yang akan dipelajari, dan langkah-langkah gerakan secara sederhana. Yang ketiga, demonstrasi. Peragakan gerakan yang akan dipelajari secara jelas dan lambat. Nomor 2, urutan logis. Susun keterampilan gerak secara logis dimulai dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Contoh, dalam pembelajaran renang, mulailah dengan gerakan kaki, lalu tangan, kemudian koordinasi keduanya, dan terakhir berbagai gaya renang. Kami kadona tapi tak belalteh naon judulna. Sudah Pak, jadi sampai 2 poin saja ya. Ya Pak. Ya, Terima siap. kasih Opik. Terima kasih Kak Munggara. Untuk selanjutnya, Ya. poin yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran akan saya sampaikan. Itu pertama keterampilan gerak yang diajarkan untuk kami ambil contoh di Senam Irama. Isyarat cue yang bisa digunakan itu yang pertama bisa melalui visual, demonstrasi gerakan oleh guru atau model ke siswa, atau gambar, video, alat bantu visual yang lainnya. Terus yang kedua bisa melalui audio, yaitu suara seperti tepuk tangan, bunyi alat musik, speaker, atau perintah suara yang ritmis untuk mengatur tempo irama gerakan. Dan yang ketiga, isyarat cue yang digunakan di senam irama itu melalui penugasan atau tugas. Peserta didik mengikuti gerakan senam yang dipandu oleh guru, kemudian dengan fokus pada kecepatan dan ketepatan gerak, kemudian nanti ditugaskan individu. Untuk keterampilan gerak yang kedua di sepak bola, contohnya untuk contoh cue yang digunakan bisa menggunakan verbal atau kata-kata, memberikan instruksi oleh guru, contohnya saat melakukan heading bola, kepala selalu melihat ke depan, atau saat menggiring bola badan menghadap bola, lutut sedikit ditekuk, seperti kata-kata instruksi oleh guru. Kemudian cue yang selanjutnya dalam sepak bola bisa digunakan yaitu visual. Itu bisa melalui demonstrasi guru atau model dari siswa, melalui video, tutorial, ataupun gambar-gambar yang memperlihatkan teknik untuk melakukan gerakan tersebut. Yang selanjutnya, cue yang selanjutnya itu taktikal. Taktikal itu guru bisa langsung berhadapan dengan siswa, memegang kaki siswa untuk menunjukkan kaki posisi yang benar saat menggiring bola. Nah, yang selanjutnya yaitu melalui audio. Audio itu bisa menunjukkan posisi yang benar atau menginstruksikan materi, memberi arahan untuk gerakan-gerakan yang benar saat melakukan teknik-teknik dalam permainan sepak bola. Mungkin itu pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali pemaparan dari kelompok Taufik ya, kelompok 2 ini sama ya. Saya percaya Bapak, Ibu atau kakak-kakak semua ini luar biasa lah. Dalam artian hal-hal yang terkait hal-hal materi seperti pemberian isyarat, terus penandatangan konten, terus penyajian mendapatkan perhatian dari peserta didik, itu udah biasa pasti kakak dilakukan di sekolahnya masing-masing ya. Saya sangat percaya sekali. Nah,
Kakak silakan dari kelompok lain, ada yang ingin menambahkan atau melengkapi atau misalkan apa ya, ibaratnya karena ini semuanya juga sangat sudah luar biasa, sudah lengkap ya. Ini referensinya pada hebat-hebat ya. Ini semuanya sudah cukup sempurna ya, ini dari jawabannya, terus terkait runtutan ininya ya, kegiatannya juga, contohnya juga, ini sudah sangat luar biasa. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan untuk kelompok 2 ya, di kelompok K topik. Gimana dari kelompok lain, ada yang ingin menambahkan atau dibungkus saja nih kelompok ini? Bungkus, Kak. Siap. Bungkus saja sudah bagus. Siap. Silakan lanjutkan kelompok Kak Agis ya. Silakan Kak Rianda. Share screen. Karyanda. Nyumput wae Karyanda sama Kak Agis. Karyanda. Lagi ngitung bati itu. Ngawasitan. Silakan Kak Rianda. Izin Bapak Ibu, kakak semuanya, kelompok 1 sebetulnya ketuanya ini Kak Rianda ya. Suara saya terdengar Bapak-bapak, Bapak Ibu? Terdengar Kak Rianda terdengar. Nggak tahu nih ketuanya kemana ini menghilang. Sibuk lagi nyuci peluit. Apakah sudah ada Kak Rianda? Ada itu. Oh ada. Iya, sudah ada, alhamdulillah. Ini ketuanya Kak Rianda, Bapak kelompok 1, anggotanya ada Kak Nurul, ada Kak Taufik, dan saya sendiri sebagai moderator kali ini, dan yang akan menyampaikan pertama yaitu Kak Rianda sebagai ketua. Silakan Kak. Yang ini ya, yang pertama ya. Ya, silakan. Manawi teh bade kuaa. Jika nuruwas gitu Karyanda. Ente nemege lebah. Baik, untuk setelah diskusi kami di sini nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama adalah komunikasi verbal atau non-verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai. Yang ketiga, komunikasi non-verbal dengan tepuk tangan, mengangkat tangan, bersiul atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Pertama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah. Kedua, bola, matras, tali pemukul, raket, dan peralatan lainnya. Ketiga, barisan peserta didik sesuaikan dengan arah matahari. Yang keempat, memilih tempat pembelajaran yang jauh dari keramaian atau jika memungkinkan
nyaman, dan aman. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. 1. Memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster, video, aktivitas yang menarik dan menyenangkan, menyampaikan instruksi dalam area lebih sempit. D. Penggunaan waktu yang efisien. Pertama, menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, penyajian tugas gerak harus singkat, padat, dan jelas. Ya, baik. Terima kasih Karyanda yang pertama. Yang selanjutnya Kak Taufik Andriana, sudah aman suaranya? Hadir, aman. Siap. Ini Kak Taufik, bagian dari menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk yang kedua yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini ada keterampilan gerak yang diajarkan. Yang ke-1 passing dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama instruksi, yang kedua demonstrasi langsung, yang ketiga passing secara individu, yang keempat passing dengan tembok, yang kelima passing berpasangan, terus ada game, terus ke penilaian dan evaluasi, yang terakhir refleksi. Untuk yang contoh yang kedua, lempar tangkap bola. Yang pertama instruksi, yang kedua demonstrasi langsung, yang ketiga lempar tangkap bola berpasangan, lanjut ke game, penilaian dan evaluasi, serta refleksi terakhir. Yang ketiga sama siapa, Pak? Lanjut Yang aja, ketiga, lanjut. lanjut ya. Sedikit. Yang ketiga, isyarat CU pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, start jongkok, lari jarak pendek. Isyarat CU yang bisa digunakan, persiapan, bersedia, siap. Kayak gitu ya Pak. Jadi persiapan, bersedia, siap, ya gitu. Atau bunyi peluit atau pistol atau bendera. Habis Pak Gis. Baik, Bapak dan Ibu atau kakak-kakak semuanya, fasilitator juga, mungkin itu yang bisa kami tampilkan dan kami tayangkan sesuai dari hasil referensi yang kami dapat dan hasil diskusi yang kami dapat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kalau ada tambahan dan masukan, silakan untuk memberikan masukan dan tambahannya. Terima kasih. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali dari kelompok Kak Agis pemaparannya ya tadi. Sudah sangat jelas. Terus tadi ada penyampaian itu yang pertama itu apa? Mendapat perhatian itu dari peserta didik bisa dengan cara verbal ya, verbal dan non verbal. Terus tadi saya menangkap di dalam pengkondisian lingkungan itu biasanya kalau membariskan peserta didik itu ya betul ya, membelakangi matahari ya. Itu yang bagus itu ya. Harus membelakangi matahari, jangan menghadap matahari. Terus apalagi tadi penggunaan alat ya bisa dengan fluid, terus kalau tidak ada fluid bisa pemberian isyarat itu bisa dengan tepuk tangan, terus apalagi Kak banyak ya dengan kode-kode gerakan tangan, kaki ya, yang pada intinya kakak-kakak itu terkait penyajian tugas gerak gitu, jangan lupa disesuaikan juga ya, disesuaikan juga dengan tingkatan level peserta didik supaya mudah dipahami ya. Perlu digarisbawahi dalam dalam penyampaian tugas gerak itu kita usahakan
sesederhana mungkin supaya gampang diterima oleh peserta didik. Nah, kakak-kakak terkait kegiatan diskusi ini dari kelompok 3 sampai kelompok 1 itu sangat luar biasa, semuanya menampilkan hasil tugas kelompoknya, hasil kerja bersama ya, tentunya hasil kerja bersama bukan hasil kerja sendiri ya. Sangat luar biasa sekali. Saya perhatikan tadi di setiap kelompok aktif ya, komunikatif, berkolaborasi ya, dipertahankan kakak ya. Nanti juga di kegiatan tatap muka juga saya berharap kakak terus aktif, berkolaborasi, bersamakan ya, saling mengisi ya, intinya saling melengkapi supaya tercapai pembelajaran yang baik ya untuk kita semua. Baik kakak, terkait hasil diskusi ini saya rasa cukup ya kakak ya. Mohon izin untuk melanjutkan materi yang akan dipaparkan. Nah, masih ada slide PPT kira-kira berapa slide lagi yang tersisa biar cepat selesai ya kak ya. Biar kita juga bisa cepat istirahat ya kak ya. Tentunya kakak juga banyak kegiatan, mungkin yang di sekolahnya juga tadi yang pulang sore dan lain sebagainya ya. Kita sesuaikan saja ya kegiatan pada malam hari ini. Baik kakak, mohon izin untuk melanjutkan. Suasana semakin malam semakin hening ya. Mohon bersabar, ini biasa gangguan jaringan ya. Tapi suara saya ada kak? Ada kak. Ada. Ya, harus ganti jaringan dulu ini. Karstu udah menguap. Bentar, Karstu tahan dulu ya. Slide-nya sudah muncul. Apa di kakak, di saya hitam ini? Sama kak. Stop dulu ya bentar. Belum kak. Bentar kak. Ngajak tidur kayaknya mah kak, jaringannya kak. Ya, sebentar Kak Julius ya. Kak Julius nih selalu jadi provokator. Ya. Bentar Kak. Oh, ininya apa? PPT-nya menghilang. Bentar dulu Kak. Duh, hari Minggu ya. Hari Minggu malah disuruh harus ke, nggak bisa digeser, katanya harus tetap hari Minggu. Kakak, surat sudah disampaikan kepada atasannya? Sudah kak, Sudah di alhamdulillah. wartosen, mohon wartosen kak ya. Tenang Kak Munggara, ada ini malah snack mah ya. Iya kak. Ngeten kak, kadang mau surat izin ya? Ada dikasih dah Kak Munggara, ada mes katanya ya Pak.
Oh, tadi Oh mes. iya, yang jauh. Aduh. Untuk yang jauh mah Oh, terjadi. Masjid. Ada masjid. Adamnya, Pak Tadi. Aman, aman Pak buat yang jauh Pak. Ada dikasih mes. Tenang aja. Ada. Amin. Untuk Ada yang jauh. masjid. Saya di Kobok. Munggara mah yang Gak snack. apa-apa Pak. Pak bersama santri juga gak apa-apa lah. Sekalian mesantren Wah, 1 bahaya. minggu. Sekalian siram mangkok. Mesantren itu Kak Taufik, mesantren langsung mesantren. mohon lah Pak tenan naon saminggu. Langsung jadi santrinya, Pak Taufik. Mohon. Padam. Kak Urip. Padam Kak Urip teh ngobrol Kak Urip. Padam gak pusing. Ditungtung Kak Urip. Mohon lebih mati paling tungtung itu pang tebina pangintan. Kalau Tenang, Urip Kak Urip. kudu di aku atau mah di Jepang. Ya. Langsung Kak Urip. Aya mes, tenang Kak Urip. Masjid. Tenang Kak Urip. Alhamdulillah tuh Pak mie ayam. Aya Kang khusus untuk ini untuk apa? Untuk pemuda. Masjid. Kang enu singal. Soalnya pagi-pagi ya. Nah, kamu kayaknya udah nggak sabar pengen ke Singaparna. Ada ya Kak? Iya Kak. Iya Kak ada. Alhamdulillah ada. Oh ya, ini pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul ini ya untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau CU pembelajaran itu sangat berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran ya kayak. Nah, gitu ya, semakin kita kaya ya, kaya referensi, nah, kita maka semakin ini berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran ya. Refleksi Kak ya. Nah, untuk refleksi kegiatan malam hari ini, nah, ada pertanyaan pemantik Kak ya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Nah, silakan Kak di kolom chat saja Kak lah. Langsung di kolom chat saja Kak. Ini ada dua nih ya. Ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Terus yang kedua, ini apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Nah, ini hampir sama ya pertanyaannya. Silakan Kak di kolom chat saja. Refleksinya. Yang ini dulu. Silakan Kak. Oh ini ada ini. Ada nih. Siapa nih? Banyak sekali informasi yang menarik. Agis ya, banyak sekali informasi yang menarik. Silakan kakak-kakak yang lain. Kak Julius, silakan Kak.
Silakan kakak yang lain ya, terkait kegiatan malam hari ini ya. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Oh, kalau Kak Agis banyak sekali informasi yang menarik. Ya. Kak Taryadi masih on? Ada Kak. Ada. Ya, Kak. Ya. Ya, Kak, biar cepat selesai refleksinya, Kak. Silakan. Kak Taufik ya, banyak informasi menarik dan banyak referensi baru dalam penyajian tugas gerak dari Kakak Hebat. Kak Taufik Ardiana, ada contohnya isyarat ciu, mungkin kita sering melakukannya tapi kita lupa teori tersebut. Ya. Baik Kakak ya, ini cukup untuk mewakili. Kalau yang tidak terbaca, mohon maaf ya, boleh di kolom chat ya. Banyak sekali pembelajaran yang menarik yang saya dapat. Boleh di WA group boleh ya. Ada mendapatkan materi baru yang belum diketahui dari sebelumnya. Ya, lanjutkan ya Kak ya, refleksinya ke slide berikutnya. Nah, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak? Kami ayah, naon alasan anak nih ya. Kalau ada, berikan alasannya. Silakan Kak. Ini tinggal 2 slide lagi. 2 slide lagi. Menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Alasannya agar mampu melakukan aktivitas pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik. Ya. Bagus sekali ya refleksinya Kak Agis nih ya. Menetapkan konten ya. Pembagian ini ya, penugasan, aspek organisasi. Silakan kakak yang lain. Ada dalam hal mendapatkan perhatian dari peserta didik sepertinya akan menjadi hal menarik jika dipelajari lebih dalam. Ya Kak, nanti kita pelajari lagi ya Kak ya di luring ya. Kita bahas lagi sedikit-sedikit. Kak Julius ini belum ada nih refleksi Kak Julius. Aduh, habis kopinya kayaknya Kak Julius nih. Ayo Kak Julius. Siap Kak. Ya, Kak Julius, semangat Kak Julius. Atur nuhun Kakak ya, terima kasih untuk kegiatan tatap maya malam hari ini ya. Partisipasi aktifnya sangat luar biasa ya, dipertahankan ya untuk kelas H ya. Semoga lebih meningkat lagi ya. Nanti di kegiatan tatap muka atau luring juga ya, saya berharap lebih dari ini ya keaktifannya, dan saya berharap semuanya ikut serta aktif berkolaboratif ya, ikut berbicara, ikut berkomentar ya. Kakak jangan takut ya, jangan takut berbicara, kita sama-sama belajar,
sama-sama belajar, semuanya juga belajar kakak ya, tidak ada yang di sini yang lebih pintar atau yang lebih segalanya, sama lah, semuanya juga sama. Kita seorang pendidik, saya percaya sekali semuanya di sini ya rekan-rekan guru hebat semuanya ya. Tentunya kakak punya segudang ilmu ya untuk dibagikan kepada kita semua nih ya, berbagi praktik baik ya kak ya. Ini hanya penguatan saja ya di modul-modul ini ya, mengingatkan kakak-kakak kembali dan pada intinya kakak-kakak tentunya semuanya juga pernah dipraktekkan di sekolahnya, mungkin kakak-kakak itu cuman mungkin sedikit lupa atau mungkin beda bahasa, padahal sudah dipraktekkan atau biasa dipraktekkan gitu ya. Itu terkait kegiatan PPKG PJOK ini, mudah-mudahan ini membuat kakak ini semakin terngiang, terbangun lagi, tergugah kembali untuk lebih semangat ya, semangat belajar, menimba ilmu, untuk menguatkan diri ya, supaya kita lebih hebat lagi nanti ya, lebih mantap lagi dalam menghadapi situasi apapun di sekolah. Nah ini Kak Julius tentunya banyak sekali berbagi pengalaman baik dari kakak semua. Kak Munggara ada hal mendapat perhatian dari peserta didik karena saya harus lebih banyak belajar. Baik kakak, terima kasih ya, semuanya sudah mewakili. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil gerak. Baik kakak, kalau ada yang ingin disampaikan terkait materi atau modul ini ya, bolehlah satu orang mewakili semua atau mau semuanya juga nggak apa-apa ya. Ingin menyampaikan terkait materi-materi yang sudah dipelajari pada malam hari ini, silakan ya. Satu orang lah boleh raise hand, mewakili semua lah. Kak Taufik silakan. Kak Taryadi dulu. Silakan Kak Taryadi. Enggak, Kak, cukup. Nanti saya mah closing statement aja lah. Oh, siap. Siap. Kak Julius, adalah belum dengar suaranya lah Kak Julius lah. Mantapkan. Silakan Kak Julius lah. Dimantapkan, udah kangen nih suaranya Kak Julius nih. Ada Japri Pak, Kanurul Kak. Ya, Kanurul. Nurul Hidayat ya. Nah, ini mah satu sekolahan saling ini Pak. Kanurul masih ada? Kanurul? Nggak ada Kanurul Kak. Tuh, ngelelep. Silakan Kak Julius. Biar hangat, suasananya hangat ya sebelum closing statement. Silakan Kak. Atau Kak Taufik dulu lah, Kak Taufik Jamal Anbari dulu. Nanti Kak Julius, terus Kak Agis, kalau masih ada Kak Agis, ditutup sama Kak Taryadi ya, closing. Silakan, Kak Taufik dulu lah. Silakan. Supaya ini Pak, supaya lebih efektif pakainya. Ini saya untuk alhamdulillah untuk
pertemuan kali ini selama 3 hari kita melakukan tatap maya, begitu banyak ilmu yang kita dapat dan juga referensi-referensi eh, dari Bapak Ibu yang tentunya akan menjadi hal-hal yang baru khususnya bagi saya pribadi sangat luar biasa itu untuk pembelajaran kali ini. Banyak hal-hal baru dan juga cara-cara yang baru untuk melaksanakan pembelajaran PJOK di sekolah. Tentunya dalam PKG kali ini untuk pertemuan tatap maya ketiga di minggu ini sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Kakak Fasilitator dan kakak-kakak yang lainnya yang telah berperan dan berpartisipasi aktif dalam menjalankan PKG ini. Dan banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih. Selamat bertemu nanti di tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kak Taryadi. Kak Julius. Mana Kak Julius ini belum bersua nih Kak Julius. Kak Julius mau berpendapat dulu, mau menyampaikan sesuatu dulu. Kata Riyadi aja. Kata Riyadi silakan. Sekalian closing nggak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan tatap maya malam ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh kakak fasilitator dan kakak-kakak semuanya bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas motivasinya, terutama buat kakak fasilitator. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya. Dalam surat Al-Insyirah ayat 6, innamal al-usri yusra, bahwa sesungguhnya dalam bersama kesulitan itu ada kemudahan. Mudah-mudahan setiap kesulitan yang kita hadapi mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin. Selamat beristirahat, sampai ketemu di hari Minggu. Semoga kita selalu sehat, orang tua kita selalu sehat, keluarga kita selalu sehat. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mohon izin untuk meminta berfoto terlebih dahulu. Kakak ya 2 gaya saja. Siapa yang bisa bantu ini mimpin gaya nih lah berfoto? Kamu Nggara belum ya? Kamu Nggara, silakan Kamu Nggara. Kamu Nggara belum, Pak. Kakak dibuka dulu kameranya terlihat. Pak izin bertanya Pak. Mohon maaf saya di HP Pak. Ya. Halo Pak. Gimana topik? Yang tadi Pak gimana Pak? Apakah itu benar atau yang masalah itu? Yang masalah apa, Pak? Ini yang penyediaan ruangan di nanti. Oh, mohon. Ayah Kak, ayah insyaallah ya. Insyaallah ayah Kang ieu mah Kang pamuda ngumpul. Ayah. Ayah mau terbatas menginginkan banyak. Ayah di ya Dewi Asri. Ada Kak, ada. Dewi Asri. Soalnya waktu itu pernah kebahas masalah yang jauh ya. Ya kasihan ya lagi 1 jam lebih kan ya. Nah, seperti Kak Urip itu kalau disediakan katanya. Nanti saya perkuat lagi tanya ke panitia di dinas ya terkait penginapan ya, wong taroskeun nya eta nya. Tapi nama eta lah penginapan
penginapan gitu piraku teu disayogikeun kang anu lebih karunya-nya. Mohon Pak, amin. Mudah-mudahan. Biasa Nanti namanya di informasinya di eta teh di MUI kan aya gitu penginapan Kang ya Pak Ustad nya. Nah, mohon. biasana di dinya pami lokasi di Pasung mah teh teh misalkan di Mohon. iya MUI gedung MUI kabupaten. Oh, iya.